Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, jangan lupa langsung diklik aja ya, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman. Sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen dan kita menuju ke Telegram. Ini adalah tampilan Telegram saya. Jadi fasilitas Wisdom and Invest ini semuanya aksesnya adalah melalui Telegram. Jadi bagi teman-teman yang belum install aplikasi Telegramnya, jangan lupa diinstal dulu. Dan fiturnya Wisdom and Invest ini ada banyak banget. Jadi nggak hanya berupa chart, tapi juga berupa screener, juga ada stock pick dan layanan-layanan lainnya ya. Nah, fitur-fitur dan fasilitas ini bisa teman-teman dapatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan gratis. Yang kedua, teman-teman bisa dengan berlangganan. Kalau yang gratis caranya gampang banget. Ini teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Rekanannya kita tuh ada 3, yaitu JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya ini juga kita ada pakai sendiri ya aplikasinya, sehingga memang enak untuk digunakan dalam trading sehari-hari. Untuk pertanyaan lebih lanjut, ini teman-teman bisa tanya-tanya aja dulu ya di Telegram dengan adminnya Wisdom and Invest, dan linknya udah saya share juga di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman jangan khawatir, tinggal ditanya-tanya aja dulu ya. Nggak jadi juga nggak apa-apa, don't worry. Dan bagi yang belum punya budget, it's okay juga. Mau buka dulu rekening sekuritasnya, baru nanti barangkali dengan transaksi yang aktif, teman-teman bisa mendapatkan secara gratis, ataupun stay tune aja di YouTube ini. Kita juga kita juga mengadakan edukasi gratis setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi bagi teman-teman yang ingin explore lebih lanjut fitur-fiturnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Karena banyak banget ya. Kalau yang saya tampilin di YouTube ini itu hanya sebagian kecil aja. Saya hanya pakai 3 tools yang paling sering saya pakai. Padahal fiturnya ini ada banyak banget dan screenernya juga ada banyak sekali. Dan teman-teman juga sebenarnya bisa request, Ci, mau bikinin dong untuk screener seperti ini, atau chart yang seperti ini. Nah, kita bisa mengusahakan untuk dibuatin ya sama tim dari IT-nya kita. Oke, kita langsung mulai aja. Kita langsung mulai, dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan saham yang di-request oleh teman-teman, saya akan analisa dulu kondisi indeks kita. Jadi bagaimana nih indeks kita hari ini? Luar biasa ya naiknya. Apakah kondisinya sudah aman untuk teman-teman entry atau enggak? Kita akan lihat dari beberapa aspek. Jadi yang pertama kita akan analisa kondisi teknikal dari sisi technical analisa, yang kedua dari sisi foreign flow. Oke. Chart yang saya gunakan ini chart WIN, ini analisanya berdasarkan dari sisi teknikalnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menganalisanya lebih komplit dan nggak cuma analisa teknikal, tapi juga dari inflow-nya ya. Kalau dari sisi makro-mikro, teman-teman ya bisa dari teman-teman yang lain mungkin lebih lebih tajam dan lebih dalam. Kalau saya lebih ke teknikalnya aja. Nah, di sini untuk kompositnya ini momentumnya sudah mengalami perbaikan nih. Dia mulai mengecil dan hari ini candle-nya candle bullish. Dia breakout juga dari MA 200 ya. Keluar dari channel downtrend-nya. Jadi mudah-mudahan sih bisa lanjut terus. Hari ini volumenya juga oke, lumayan. Cuma masalahnya besok kan hari Jumat nih. Biasanya rentan banget untuk biasanya sore-sore itu rentan terkoreksi karena banyak yang taking profit di Jumat sore. Nah, jadi jangan khawatir, barangkali kalau besok terkoreksi pun mudah-mudahan hanya koreksi sehat ya. Jadi Senin mudah-mudahan bisa naik kembali. Nah, hari ini juga tadi siang ada pengumuman dari BI rate memang naik dan sesuai konsensus ya, itu naiknya kalau nggak salah tadi 50 basis point. Dan kalau melihat dari kondisi indeks kita ya berarti reaksinya positif ya, karena udah diperkirakan juga sesuai konsensus. Jadi mudah-mudahan ini hal yang baik dan bisa berlanjut. Mudah-mudahan sih sampai dalam seminggu ke depan lah indeks kita naik dulu ya.
karena kita masih ada seminggu lagi untuk masuk ke bulan November, dan biasanya November itu rentan biasanya merah gitu. Jadi moga-moga kita dikasih kesempatan dulu untuk ya cuan dulu ya, untuk menikmati, kita bisa yang mau SOS juga bisa gitu ya, mudah-mudahan. And then kita masuk ke foreign flow. Hari ini juga ada inflow yang cukup besar dibandingkan beberapa minggu kemarin. Jadi dibandingkan sini ini juga sudah lumayan ya, terutama di tadi itu nanti saya sharein deh di bagian belakang aja, sekalian saya share screenernya. Jadi teman-teman bisa ngelihat hari ini net buy asingnya kemana aja sih gitu. Kita masuk ke analisa yang pertama, yaitu METS. Jadi kalau untuk indeks kita cukup oke ya, don't worry. Kalau misalnya besok sampai terkoreksi pun, mudah-mudahan hanya koreksi sehat aja. Ini METS, ini ada saham baru untuk si METS ini, makanya dia yang di sebelah sini, sebelah kiri ini kotak-kotaknya itu berwarna abu, karena data historinya itu belum ada. Dia baru IPO, jadi sebenarnya nggak begitu maksimal ya untuk analisa secara teknikal. Momentumnya sih ada perbaikan, tapi dia masih sideways. Di sini ini sideways. Coba kita lihat low-nya apakah sudah jebol apa belum nih. Apakah dia membuat new low? Oh, low-nya bikin low baru ya. Dia bikin low baru di 186 low hari ini. Ditunggu, tapi closing-nya sih masih di atas 190, which is itu di atas 189, itu adalah lowest yang terakhir. Jadi mudah-mudahan karena dia closing-nya masih di atas 189, besok kita harus lihat lagi nih, mampu nggak dia naik ke atas garis win line dan bertahan. Jadi saham yang bagus itu, kalau berdasarkan chart win, analisanya yang paling gampang adalah, pertama, candle-nya itu harus berada di atas garis win line. Kedua, pixelnya harus hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Jadi ketiga itu yang terpenuhi, maka sahamnya bagus. Berarti ini belum memenuhi untuk si METS ini karena dia belum berada di atas garis win line, pixelnya juga masih merah-merah dan momentumnya juga masih merah ya. Walaupun ada perbaikan sedikit, tapi khawatirnya dia hanya dead cat bounce atau hanya sideways sebentar untuk melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi jaga dan batasi resiko. Tentu supportnya yang terdekat adalah di low hari ini 186. Jangan sampai dia bikin new low lagi. Kalau dia tembus 186-nya artinya dia masih lanjut turun ke bawah ya. Dengan support selanjutnya itu lowest yang kemarin terdekat itu 157. 157 itu menjadi supportnya. Jadi support yang pertama 186, jangan sampai jebol. Kalau jebol artinya dia akan melanjutkan penurunan ke area 157. Oke. Dengan resistnya tentu di high hari ini 206. Kalau dia break 206, maka mudah-mudahan dia bisa ke atas garis win line, dan lebih baik lagi kalau dia bertahan di atasnya ya. Ini waktu itu sempat ada harapan, tapi ternyata dia kembali ke bawah, makanya jadinya nggak bagus. Jadi METS bukan untuk entry dulu, mendingan teman-teman cari saham lain yang menarik, indeksnya lagi mau naik nih, teman-teman jangan melewatkan kesempatan ya. Dan hari ini tentunya mudah-mudahan teman-teman kebagian cuan yang lebar-lebar, karena hari ini naiknya lumayan, indeksnya naiknya sampai 1% lebih ya, 1,75%, luar biasa. Mudah-mudahan semua teman-teman kebagian cuan hari ini, happy cuan. Kita lanjut, karena METS-nya masih baru, jadi saya nggak cek yang lain-lain. Nggak apa-apa deh, coba saya cekin ya untuk foreign flow-nya dan HKQ-nya. Foreign flow-nya nggak ada, HKQ-nya karena masih baru, coba kita pakai 5 menit. Untuk 5 menit memang ada spike, tapi dengan catatan dia harus break dulu high hari ini, baru oke ya. Tadi yang udah saya mention high hari ini yaitu 206, itu menjadi resistnya. Oke, kita lanjut ke INKP. Untuk INKP kita boleh nih cek pakai foreign flow-nya. Nah, INKP. INKP dia sebetulnya masih downtrend. Sini kita coba tarik trennya.
Jadi lebih bagus kalau dia mampu break, artinya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah, ini kalau tren agak besarnya, mungkin dia akan bergerak zigzag di dalam sini. Jadi karena dia sedang mantul, mudah-mudahan dia akan naik dulu ke atas ya. Pergerakannya seperti itu. Walaupun momentumnya masih berwarna merah dan pikselnya hanya hijau satu, tapi bisa spek buy. Karena candlenya hari ini juga lumayan, walaupun volumenya nggak gede-gede banget ya, karena pas-pas banget di garis rata-rata. Bagusnya sih kalau volumenya gede juga. Atau ada rejection yang seperti ini dengan volume yang cukup besar juga. Nah, jadi it's okay, kita kalau teman-teman ada yang ingin spek buy, it's okay, boleh juga. Dengan catatan kalau dia nggak bisa break dari trennya ini, maka jangan lupa untuk taking profit ya, karena takutnya nanti dia akan turun kembali ke bawah. Tapi kalau dia mampu breakout, maka teman-teman tinggal hold aja. Dengan resistnya yaitu di 9150 yang terdekat, kalau dia break artinya dia akan melanjutkan ke resist 9250 atau bahkan ke area sini. Nah, kita kira-kira di area sini. Nah, 9.500. Jadi itu resist-resistnya ya, 9150, 9250, 9.500. Dengan supportnya tentu low hari ini menjadi support 8775. Selama dia bikin higher high, artinya low hari ini tidak akan ditembus ya. Jadi masih oke. Jadi kalau misalnya dia bikin begini, dia tembus resist atau high hari ini dan dia berada di atas low hari ini, maka artinya dia bikin tangga ke atas, itu bagus. Jadi tinggal di hold aja sambil melihat besok kondisinya seperti apa lagi. Mudah-mudahan dia sesuai yang tadi saya gambar, bergeraknya seperti itu. Karena momentumnya belum ada, masih ada kemungkinan kedua, yaitu dia bisa aja bergeraknya hanya segini ya, range pergerakannya. Dia harus mampu 9250 dulu, baru ke 9500. Jadi teman-teman masih harus ngelihat ya besok pergerakannya tuh seperti apa. Kalau mau spek buy boleh, jangan gede-gede dulu porsinya. Tadi supportnya sudah ya, di low 8775. Kalau 8775-nya breakdown, artinya dia akan testing support yang di sebelah sini nih. Support yang di sini dan di sebelah sini. Yaitu 8675 dan 8625. Kita ambil yang sini aja deh, 8625. Foreign flow-nya sih lumayan ya, tadi sempat kita lihat sedikit. Foreign flow lumayan, walaupun mungkin belum serius-serius banget. Kalau dia serius, dia pasti akan seperti ini, hijau-hijau-hijau terus, dan grafik rata-ratanya, ini yang warna abu, ini adalah rata-ratanya, akan semakin meningkat. Itu yang bagus. Ini juga, ini bagus. Nah, jadi kita lihat dulu apakah dia serius. Jadi kalau teman-teman mau spek buy sih boleh ya, itu silakan banget karena dia lagi di dekat juga area support sehingga resikonya nggak terlalu tinggi. HK-HK-nya sih belum ada yang serius banget. Kalau yang serius atau yang bagus HK-HK-nya itu seperti si Cleo yang kemarin saya share. Nah, nanti kita akan bahas nih Cleo-nya tapi di belakang aja ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Toba. TOBA. Kita cek juga deh foreign flow-nya dan HK-HK-nya. Kita cek dari chart win-nya dulu. Ini adalah analisa berdasarkan teknikal ya. Untuk Toba, dia masih bergerak dalam channel downtrend. Jadi hari ini memang hijau, dia mantul, dia bikin higher high, mudah-mudahan dia akan tes resist trendnya dulu. Ini ada angkanya nih, jadi gampang banget ya pakai chart ini, teman-teman. Angkanya sudah generate by system, jadi teman-teman nggak perlu bingung mau tarik-tarik garis, mau cari support resistnya di mana, itu gampang banget. Ini adalah resist, nih ada angkanya ini yang channelnya ya, itu angka-angka channelnya. Jadi yang di atas 706 ini adalah resist channel, tentu dibuletin lagi ya sesuai dengan fraksinya. Kalau supportnya yang 625. Nih. Kalau dia breakout dari 706 artinya dia berpotensi menuju ke 755 atau bahkan ke support yang di sebelah sini. Support. Resist di atas resist ya 820. Kenapa? Karena coba kita lihat dulu. Oh, ininya breakdown sih. Dia breakdown artinya di 706 dipantau dulu ya. Nggak perlu muluk-muluk dulu deh. Pantau 706-nya breakout apa enggak. Kalau breakout baru dia berpotensi ke 755 dan 820.
Karena ini adalah support juga dan dia ternyata breakdown. Kalau breakdown bisa jadi dia menjadi resist yang cukup kuat. Jadi pantau dulu ya, di situ bisa break apa enggak. Bagi yang ada, kalau teman-teman ada yang spek buy tadi, maka it's okay. Jangan lupa fast trading aja karena sahamnya masih downtrend ya. Majornya juga downtrend karena di bawah MA200. Jadi yang titik-titik ini adalah MA200-nya. Karena dia lagi di dalam channel downtrend, di bawah MA200, dia masih downtrend, berarti teman-teman hanya untuk fast trading aja ataupun scalping. Kalau yang nyangkut, mungkin begitu dia naik, itu digunakan kesempatannya sebagai kesempatan untuk SOS ya, atau sell on strength. Kita lihat untuk foreign flow nggak ada, jadi kalau yang orange-orange artinya foreign-nya net sell, kalau hijau-hijau foreign-nya net buy. Ini kan orange-orange ya, grafiknya juga menurun, artinya tidak ada inflow dari asing. HKQ juga nggak oke-oke banget karena masih merah-merah semua. Selanjutnya DOIT. Kita cek juga foreign flow-nya DOIT ya. Untuk DOIT belum ada momentumnya, artinya potensi sideways. Pixelnya juga masih merah-merah, jadi masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia di atas garis win line, pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Itu yang bagus. Jadi ini belum oke-oke banget, tapi on support sih, ada support 380 dan 370. Kalau ingin spek buy, maka silahkan, karena on support berarti resikonya kan lebih kecil ya. Jadi kalau dia breakdown, teman-teman juga sebaiknya sih disiplin dulu untuk exit, nanti baru pantau kembali dia mantul di mana, baru spek buy lagi. Atau cari aja saham lain yang lagi naik ya, saham-saham yang lagi uptrend, gitu. Oke, tadi itu supportnya, dan resistnya di garis win line itu juga merupakan resist, yaitu 395, kita buletin aja ya, ada 404 dan 414, itu adalah resist-resistnya. Jadi kalau dia mantul, jangan lupa untuk SOS, karena dia 414-nya dari kemarin belum dilewati nih, ini kejedot, yang ini juga kejedot. Sehingga kalau dia misalnya beneran naik dan ke area sana, teman-teman bisa gunakan untuk SOS. Itu area resistnya. Kita lihat foreign flow-nya sih sebenarnya ada ya, tapi kalau harganya belum bergerak, price action-nya belum ada, maka ya mungkin dia akan di situ-situ aja. HK-HQ-nya ini lumayan ya, ada frekuensi analyzer, karena dia lagi sideways, mudah-mudahan sih, tapi harus tunggu ininya ya, price action atau konfirmasi. Walaupun dia ada spike-spike begini dalam kondisi sideways, tetap kita harus menunggu konfirmasi ketika dia breakout itu baru bagus. Kalau nggak breakout artinya enggak. Karena yang namanya frekuensi analyzer spike, dia ada dua possibility atau dua kemungkinan. Dia bisa breakout atau dia bisa breakdown. Jadi menandakan spike itu ada, dia hanya menandakan adanya transaksi yang besar. Tapi harganya mau dinaikin atau mau diturunin, itu kita nggak tahu ya, harus menunggu adanya konfirmasi selanjutnya. Foreign-nya sih ada lumayan, jadi mudah-mudahan sih masih bisa ke atas. Yang mau spek buy silakan, karena on support, jadi resikonya lebih kecil. Cuma kalau breakdown, maka disiplin ya, untuk exit dulu. Selanjutnya GZCO, hari ini lagi naik. Coba sebentar. Ini kayaknya sih nggak liquid deh. Jadi STX GZCO. Karena nggak liquid, biasanya foreign flow-nya nggak ada tuh kan. Kalau nggak liquid, biasa nggak mungkin ada foreign flow. Jarang ya. Foreign lebih suka cari yang liquid-liquid kayak BCA, BRI, BMRI. Kita lihat GZCO-nya, rata-rata transaksi di 2 miliar, total transaksi hari ini 4,06 miliar, ya lumayan sih ya. Tapi untuk rata-ratanya nih, kemarin yang di sebelah sini tuh lebih gede, jadi lebih bagus. Lebih bagus kayak di sebelah kiri ini, sebelah kiri sini. Jadi kalau misalnya ada volume, dan volume rata-ratanya semakin meningkat, itu yang bagus. Hari ini candle-nya, dia pas lagi on resist lagi. Ini ada channel downtrend ya, dan lagi on resist. Lihat dulu besok dia mampu nggak breakout. Kalau mau spekulatif sih boleh-boleh aja, tapi karena dia masih di bawah MA200, juga masih di dalam channel downtrend, sifatnya spekulatif, jangan gede-gede. Kalau dia masih melanjutkan ke atas, dia akan testing resist 126, 136.
Supportnya tentu low hari ini 113, selama dia bikin higher high ini masih oke ya. Momentumnya juga memang ada perbaikan, cuma belum ada momentum yang berwarna biru Ben Hur. Kalau biru Ben Hur dan semakin meningkat itu yang bagus. Jadi kalau belum ada momentum, ada potensinya dia hanya sideway aja. Seperti sebelah sini, ya. Jadi dia hanya sideway. Sebelah sini deh. Nah, nggak ada momentum, jadi dia hanya sideway. Situ ya. Sini juga nggak ada momentum, walaupun dia momentumnya warna merah itu udah membaik, tapi belum ada momentum biru, artinya masih berpotensi sideway. Jadi bisa jadi sideway-nya searea ini. Sehingga teman-teman kalau sideway, strateginya buy on support dan sell on strength ya. Karena dia sudah mendekati area resist, ingat kalau gitu wait and see aja dulu kalau baru mau entry. Kalau udah entry di bawah, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun taking profit dulu. Tuh geser CO-nya. Foreign flow nggak ada. Hak-hakingnya, wow, frekuensi analyzer-nya ini bergetar-getar nih. Harus menunggu konfirmasi ya, dia harus mampu breakout dulu. Kalau dia nggak breakout, artinya dia masih akan sideway di sini atau bahkan malah breakdown. Jadi tunggu aja konfirmasi, dia mau breakout atau breakdown. Selanjutnya BDMN. BDMN, momentumnya sih masih cakep, cuma hari ini candle-nya candle bearish dengan volume di atas rata-rata. Pixel yang ini ya, pixelnya masih bagus, momentum masih bagus, masih di atas garis win line. Jadi kalaupun candle merah, mudah-mudahan dia hanya koreksi sehat, bisa pantau di area-area supportnya. Di sini menjadi support 3010 ya, ini ada angkanya juga nih. 3010, coba sebentar BDMN. Itu 3050, ada 3010 itu juga support dan garis win line di 2970. Saran saya sih wait and see dulu, pantaunya di garis win line aja ya, dekat-dekat garis win line 2970 atau area 3000-an nih. Jadi tunggu di situ wait and see, kalau ada pantulan baru spekulatif buy. Kayak di sini ya, dia mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy untuk si BDMN. Cuma ini oke. Pixelnya masih oke, ini masih oke, dia masih di atas garis win line. Kalau breakdown jadinya kurang bagus ya. Kalau breakdown dari sini maka pasti dia akan muncul segitiga merah dan menjadi sinyal untuk exit. Sinyal entry-nya segitiga hijau, statusnya masih hold dengan floating profitnya 18,8%. Kalau ada yang sudah entry, mungkin saat dia breakout di sebelah sini, jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Foreign flow nggak ada hari ini, net sell, dan HK-HQ-nya sih oke lah, masih oke untuk HK-HQ-nya. Selanjutnya SRTG. SRTG, momentum masih merah, pixelnya hanya hijau 1, ini kayak kasih nilai nih, nilainya setengah doang, kayak nilai ulangan ya. Untuk candle dia masih inside bar tapi di area support trend. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut untuk testing resist trendnya. Ini ada area channel yang menurun ke bawah sehingga teman-teman pantau ya, kalau misalnya udah mendekati area resist channel mungkin teman-teman mau menggunakan kesempatan itu untuk exit. Resist channel-nya ini udah ada angkanya 2638, jangan lupa dibuletin ya sesuai dengan fraksinya, dan area support trendnya di 2221. Itu angkanya memang nggak bulat, jadi generate by system, teman-teman harus buletin sendiri sesuai dengan fraksinya. Resist terdekat tentu di candle yang ini karena dia masih sideway kan. Jadi low dari candle itu menjadi support 2310 dan high-nya 2470 itu menjadi resistnya. Jadi kalau break dari 2470 dia berpotensi ke area 2630 atau 2640 tuh tinggal dibuletin ya.
And selanjutnya supportnya di sebelah sana. Oke. Kalau breakdown dari 2310 maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu atau lihat support bawahnya jauh lagi ya. Support di bawahnya lagi itu di area 2140 dan 2260. 2260 dan 2140. 2260 yang di sebelah sini dan 2140 yang lebih bawah lagi. Oke, resistnya tadi sudah ya, SRTG. Foreign flow nggak ada. Kalau secara tren yang garis abu itu soalnya masih menurun ya. Itu nggak ada dan HKQ juga nggak bagus. Next, PTBA. PTBA nih kemarin jarang-jarang ya sebenarnya PTBA sampai ARB waktu itu. Oke, PTBA. Oh, pas banget ya, dia tertahan di MA 200 hari ini lumayan sih. Rate of change-nya 2,68%, artinya persentasenya kenaikannya nih sekitar 2%-an. Kita cek momentum belum oke, pixelnya juga belum oke, tapi mudah-mudahan ini bisa mantul dulu, at least DCB, atau dia akan menutup gap-nya dulu ya, mudah-mudahan. Dengan resistnya berarti di sebelah sini nih, 3960 itu menjadi resist, 3960. Resist terdekat tentu high hari ini ya, 3890 dan support di 3750 juga support MA 200 di 3690. Ini 3700 sih. Ini tapi kita pakai angka low candle yang kemarin aja ya, yaitu 3690. Itu support resistnya, yang ingin spek buy maka silakan, tapi ingat dia kayaknya masih hanya DCB aja sih. Jadi berpotensi untuk tutup gap atau bahkan ke area sini. Karena itu support kuat, dijebolin artinya dia akan menjadi resist yang kuat, yaitu 4060. Dia hanya bagus kalau dia mampu break dari downtrend line yang itu ya. Kalau dia breakout kembali ke sini, maka itu oke. Sementara kalau dia nggak breakout, berarti hanya untuk fast trading aja ataupun scalping silakan. Scalping susah lah ya nih angkanya begini. Mungkin untuk fast trading aja. Sampai ke resist ini nanti dipantau ya. Kalau nggak bisa breakout berarti teman-teman taking profitnya di sana dulu. Kita lihat foreign flow. Foreign flow-nya sih padahal lumayan ya. Foreign flow-nya lumayan. Cuma mungkin kalau foreign biasanya kan dia untuk jangka panjang. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin hold, ya kalau tahan sih maka silakan ya. Tapi kalau kita hanya untuk trading, sebaiknya disiplin aja. Ini on support sih. Foreign-nya sih belum out banget. Masih rata-ratanya sih masih oke. And HKQ-nya belum ya, belum ada yang bagus. Oke. Selanjutnya untuk PTBA Arto. Setelah PTBA Arto. Arto. Kita cek dulu foreign-nya. SDX Arto, HKQ Arto. Arto. Untuk candle, hari ini dia lagi inside bar. Sebentar, saya cek dulu ya. Inside bar, jadi resistnya kita pakai candle kemarin aja sebagai support resist yang terdekat, yaitu 5750. Itu resistnya dengan support di 4920. 4920. Nah, selama dia bergerak di dalam range itu ya artinya dia lagi sideways kecil dulu, momentumnya sih ada perbaikan tapi belum bagus ya. Yang bagus itu berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Dia juga harus berada di atas garis win line supaya bagus. Jadi kayak di sebelah sini, dia di atas garis win line, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Jadi ketiga hal itu harus dipenuhi. Jadi gampang banget ya cara analisanya menggunakan chart win. Sehingga nanti kalau teman-teman ada yang mau explore sendiri, analisa sendiri, juga bisa menggunakan cara-cara yang saya share di sini.
Jadi sekarang dia masih berada di bawah garis win line, masih berada di dalam downtrend channel. Jadi kita pakai resistnya bisa ini ya, win line-nya menjadi resist yaitu 5608 kita buletin 5600 dan 6040 kita buletin aja 6050 ya. Itu menjadi area resist. Kalau dia breakout baru bagus, berarti dia berpotensi ke resist selanjutnya yaitu 7425. Oke, kalau ada yang nyangkut, jangan lupa atur trading plan-nya ya. Jangan main average-average terus. Kalau dia masih di bawah MA 200, coba kita lihat deh foreign flow-nya untuk Arto. Price cycle-nya, sorry, maksud saya price cycle-nya. Apakah dia sudah selesai untuk Arto? Dia memang lagi on support aja sih ya, kena area Fibo tuh, makanya mantul dia. Tapi kayaknya hanya DCB aja. Paling akan ke area sini nih, 6 ribuan, 6.500 ya. Coba kita lihat. Arto. 6.500 ya kan tuh ada resist juga. Jadi mungkin ke area sana aja, dia hanya DCB. Sebelah sini nih. Tuh. 6.500 sampai area 7.000 ya. Tuh 7425. Jadi teman-teman pantau dulu, kalau dia nggak bisa breakout lagi maka gunakan kesempatan itu untuk SOS, untuk keluar dulu. Karena kalau dari price cycle sih kayaknya dia akan ini dulu ya. Dia harus keluar dari downtrend besarnya itu dulu baru bagus. Selanjutnya sebentar. Foreign flow. Kita cek foreign flow-nya sih ada. Ini di atas rata-rata. Jadi mudah-mudahan dia akan mantul dulu naik ke atas ya. HKK sih belum oke-oke banget. Kita lanjut. Kajen. Wah, kajen. Untuk kajen ini sebetulnya tergantung supirnya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu siapa supirnya, ya itulah. Hati-hati aja kalau untuk saham-saham begini, yang mau scalping, mau fast trading, silahkan jangan sampai dikarungin ya. Jadi hati-hati aja. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan ini seperti tantangan, seperti challenge, maka silakan. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak bisa fast trading, tidak bisa scalping, maka hindari aja deh. Masih banyak saham lain yang lebih menarik, terutama kalau indeksnya beneran mau uptrend lagi ya. Uptrend minor, walaupun hanya minor, tapi tetap kita harus manfaatkan momen-momen itu sebaik-baiknya. Pixelnya sih nggak oke, momentum juga nggak oke, dia masih di bawah garis win line, walaupun hari ini 11% ya. Mungkin dia hanya mantul, dia akan testing garis win line-nya, yaitu di 246. Jadi hari ini mantul, volumenya juga nggak gede-gede banget sih, nggak di atas rata-rata. Mungkin mantulnya hanya sementara, jadi hanya untuk copet aja. Ingat ya, resistnya 246 itu garis win line. Kalau resist terdekat 230, beda setik doang ya. Support di 204, yaitu low hari ini. Kalau dia jebol dan bikin new low lagi, lowestnya 199 kemarin. Kalau dia turun dan jebol lagi 199, maka akan melanjutkan penurunannya lagi ke bawah ya. Support selanjutnya 160 tuh, 166. Di sebelah sini 166. Jadi dia harus bisa break dari 230 dan 246, break dari garis win line, terus bikin higher high lagi, ini baru bagus. Contohnya ya, seperti sebelah sini ya, dia di atas garis win line, pixelnya juga hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak. Jadi seperti sebelah sini. Tuh. Dia di atas garis win line, pixel hijau-hijau, momentumnya menanjak. Jadi ini belum ya, sinyal entry-nya belum. Yang nyangkut mungkin mau menggunakan kesempatan ini untuk cicil jual, itu silakan, atau mau menunggu memastikan dia breakout dulu. Kalau dia nggak bisa breakout baru silakan SOS. Tapi kalau dia breakout maka hold aja, mungkin masih mau digoreng lagi naik ke atas. Oke, kita lihat HKK-nya deh. Kalau foreign flow mah nggak usah lihat lah. Si Kajen. Foreign flow. HKK 5 menit. Karena kalau untuk saham-saham seperti ini kita enak banget pakai si HKK ini, terutama di time frame kecil. Karena hanya untuk fast trading ya. Ini terlihat ada spike
pagi-pagi tuh Oktober 20 ini dan di 19 Oktober di kemarin. Ada 2 kali spike dan ada actionnya yaitu berupa HK-HK nih. HK itu hajar kanan ya, artinya ada yang beli. Dan merah-merah artinya haki atau hajar kiri artinya ada yang jual. Ini grafiknya masih menanjak, jadi mudah-mudahan dia besok akan naik dulu ke atas ke resist yang tadi saya bilang tuh. Ini ada resist-resistnya, kalau kita pakai channel yang ini maka angka resistnya di 232, selanjutnya resistnya 246. Kita lanjut. Itu 10 saham yang udah teman-teman request, saya akan share nih. Kali ini saya akan share saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest. Oke, kita lihat dulu net buy asingnya hari ini apa ya. Jadi kita cek top buyer foreign di saham apa nih kira-kira hari ini top buyer-nya. LQ45 ya, hari ini ada inflow kan di indeks kita, yaitu di BCA, BMRI, Adro, Pegas, ITMG, ICBP, TLKM, Indi, dan sebagainya. Ini kalau teman-teman mau print screen, maka silakan ya. Barangkali teman-teman perlu untuk analisa lanjut. Tidak semua saham yang masuk screener artinya bagus, teman-teman harus analisa kembali di manakah area supportnya, di manakah area resistnya, trennya seperti apa gitu ya. Tunggu. Lalu selain itu saya share juga deh screener apa ya? Screener HKHK ya, screener HKHK-nya. Kalau itu foreign, ini ada screener sebentar. Foreign-nya panjang. Lalu ini frekuensi analyzer dan untuk HKHK yang ini. HK-HK ini yang tadi ya, yang chart HK-HK itu artinya banyak yang HK, tapi tetap analisanya teman-teman harus berdasarkan cek kembali chartnya masing-masing. Karena kadang-kadang ada yang HK-nya itu enggak valid, jadi dia hijau-hijau semua atau merah-merah semua dan enggak bergerak searah harga, enggak bergerak searah dengan pergerakan harga, jadi dia tidak valid ya. Oke, kita lanjut. Dan dari screener-screener tadi, saya juga mau share yang ATH nih. Jadi kita punya screener ATH, kita punya screener MACD Golden Cross, kita punya screener Stochastic Golden Cross, kita ada screener yang momentum menanjak. Wah, banyak banget. Jadi teman-teman bisa explore sendiri kalau sudah punya aksesnya. Tinggal dicari aja kira-kira screener dan chart apa yang sesuai dengan stylenya teman-teman ya. Ini ada beberapa saham. BMRI oke, di ATH lagi ya, cuma udah agak high risk. Sementara sih mungkin masih naik selama masih ada inflow dari asing. Jadi si BMRI ini memang inflow asingnya tuh luar biasa banget. Lalu ada Cleo dan ada KLBF, MAPI, MEDC, PNBN, PNLF, MEDC kayaknya bukan ATH sih, nanti saya akan cek kembali ya itu screenernya. Kita akan cek beberapa saham. Saya akan ceknya mulai dari UNVR. Kita cek foreign flow-nya, ini bagus banget. Saya udah pernah share ini UNVR lama banget ya, cuma waktu itu memang UNVR-nya nggak break. Akhirnya hari ini breakout. Nah, yang masih bersabar menunggu si UNVR ini, happy cuan, harusnya udah belasan persen ya kalau entry dari bawah. Secara teknikal ini chart win-nya sebentar. UNVR. Oke, secara teknikal ini bagus. Dari kemarin pun dia breakout pixel hijau-hijau, volume gede, dan ada momentum. Hari ini momentumnya semakin meningkat. Jadi masih lanjut ya, mudah-mudahan akan lanjut terus. Yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Low-nya menjadi support yaitu 5225. Selama dia masih di atas 5225, artinya dia masih bikin higher high, itu bagus banget. Jadi mudah-mudahan seperti sebelah sini ya. Ini juga ada momentum, ada apa namanya volume pixel hijau-hijau dan ada foreign flow-nya waktu itu. Jadi mudah-mudahan dia akan naik seperti ini. Setinggi itu juga. Di UNVR. Kita lihat foreign flow-nya. Tuh HKK cakep ya, hijau-hijau. Foreign flow-nya luar biasa.
Cuma asingnya ada mulai sedikit jualan nih, sedikit. Ya iyalah ya, mereka entry-nya tuh udah lama banget dari sebelah sini tuh. Lihat dia mereka entry dari sini, lalu di bawah sideway begitu lama ya. Bersabar sekali. Saya akan share juga dari sisi price cycle untuk si UNVR. Nah, bagi yang belum tahu price cycle itu apa, bisa cek di YouTube-nya kita juga ya. Saya pernah bahas ini soal price cycle dengan Koyudi. Jadi teman-teman silakan disimak, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini ada resist trend di area berapa nih? 5.800 lah ya. Nah, mudah-mudahan dia akan ke area sana. Itu akan menjadi resist selanjutnya, lalu di area 6.000 atau bahkan di area 6.800 mudah-mudahan. Yaitu resisten secara besarnya. Ya, moga-moga dia akan ke area sana. Selanjutnya, selain UNVR ada Pegas. Nah, ini juga ada foreign flow, walaupun hari ini ada yang buang barang nih. Ada yang buang barang karena berupa ekor ya. Berupa ekor. Tapi dia masih di atas garis win line. Jadi masih oke, walaupun pixelnya jadi merah satu. Dan momentumnya jadi agak menurun ya. Cuma masih ada foreign flow sih. Jadi untuk entry di saham Pegas ini teman-teman sebetulnya tidak boleh FOMO. Buy on weakness aja, selama dia masih di atas garis winline sih masih oke. Garis winline di 18.15, VWAP 18.60. Jadi mudah-mudahan sih dia besok akan naik dulu ya. Dia akan testing lagi high hari ini yaitu di 1.900. Coba kita cek foreign flow bukan ya, ini UNVR. Coba kita cek ininya. Tuh, kan bagus ya untuk Pegas. Seperti di sini, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan dia akan lanjut lagi at least ke area sebelah sini nih, 1965 sampai 1990. HKK-nya sih masih oke, lumayan. Walaupun hari ini candle-nya candle jarum, mudah-mudahan besok dia testing lagi high-nya ya. High yang di 1900. Selanjutnya saham MYOR. Ini luar biasa banget sih. Si MYOR tuh hari ini kesetanan dia 13%, luar biasa. Pixelnya bagus, volumenya bagus meningkat dan momentumnya meningkat. Yang ketinggalan ini sebenarnya udah agak high risk jadinya. Kita lihat VWAP-nya 2391 di buletin ya sesuai dengan fraksi. Hari ini closing di 2520, jadi jangan FOMO, barangkali besok hari Jumat dia mau diskon dulu. Kalau bisa teman-teman usahakan untuk cari di area sini nih, 2390-nya, jadi barangkali dia mau koreksi ke arah sana lagi, it's okay. Bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness. Ini juga ada 2346, jangan lupa di buletin ya. 2346. Nah, jadi area-area sana aja teman-teman kalau mau spekulatif di area sana. Kalau garis win line-nya udah kejauhan banget nih, 2145. Coba kita lihat resist selanjutnya yaitu 2530 dan 2660. Yang masih punya, ini saya kan bahasnya udah lama banget ya si MYOR ya. 20 Oktober. Kemarin saya ada bahas di 18 Oktober, berarti lusa kemarin tuh. Mudah-mudahan teman-teman ada yang entry itu ya. Kemarin kan merah kan tanggal 19. Jadi mudah-mudahan ada yang entry. Kalau ada yang cuan, tolong dong komen di bawah ya. Kasih tombol like juga dan share ya ke teman-temannya. Moga-moga teman-teman selalu cuan nih. And mana lagi ya? Waktu itu saya udah bahas berkali-kali sampai saya bosan masukinnya. Cleo juga sampai bosan masukinnya. MYOR, ini tanggal berapa nih? Tanggal 3 Oktober kayaknya sih. Tanggal berapa ya? Udah lama banget ya MYOR-nya. Nah, semoga teman-teman cuan. Happy cuan, jangan lupa pasang trailing stop-nya, oke? Selanjutnya, salah ya. Saya mau share ininya dulu. Foreign flow-nya dulu dan HKK-nya dulu. Ini sih nggak ada foreign flow. Tapi HKK-nya bagus tuh. Dia masih menanjak dan hijau-hijau. Jadi mudah-mudahan masih lanjut. Coba cek time frame kecilnya ya. Di 5 menitnya sih masih oke. Tapi harus lihat besok ya. Karena kalau misalnya saham kita ngeceknya di 5 menit, tuh ini ada spike. Dia lagi sideway dan spike. Dan ini ada actionnya. Jadi enak banget kalau kita pakai, misalnya kita telat entry si MYOR, kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa ngelihat kira-kira di 5 menitnya
Oh, ternyata dia lagi sideways, ada spike-nya nih. Kita tinggal tunggu konfirmasi, yaitu dia breakout. Ya, kita bisa ikutan entry, sehingga cuan. Hari ini lumayan tuh. Lanjut ya, kita ke saham Cleo. Cleo juga nih udah berkali-kali di-share. Mudah-mudahan ada yang dapetin juga. Kalau ada yang dapat, jangan lupa share di komen di bawah supaya teman-teman yang lainnya bisa semangat nih. Dan jangan lupa untuk latihan terus ya, latihan terus analisanya. Cleo ini masih oke so far. Hari ini dia bikin high lagi. Kemarin padahal udah keluar doji ya. Doji di tren yang lagi up begini biasanya menandakan bahwa mulai ada seller. Jadi seller dan buyernya sudah mulai seimbang. Teman-teman harus watch out kalau dia seandainya berkali-kali keluar. Jadi ini sekali, nanti mungkin kalau muncul lagi atau mulai muncul yang namanya ekor panjang di atas, itu siap-siap ya, artinya sudah mulai ada sellernya. Artinya teman-teman jangan lupa pasang trailing stop. Floating profitnya ini sudah luar biasa, 63%. Ininya masih bagus, ini masih bagus, masih higher high, jadi tinggal pasang trailing stop aja. Yang mau entry bisa menggunakan VWAP sih. Ini nggak jauh-jauh sih dari VWAP ya, 753, closing 755. Supportnya tentu pakai low hari ini, 735, selama dia masih di atas 735, artinya dia masih bikin higher high, artinya masih bagus, artinya dia masih akan lanjut. Tuh, ini Cleo. Jadi chart win-nya bagus. Ini saya pernah share, saya udah mention ya di tanggal 18 Oktober juga. Kalau bisa teman-teman menemukan lagi saham-saham yang seperti ini. Jadi yang chart win-nya bagus, foreign flow-nya bagus. Ini ada foreign flow bagus tuh. Ini yang bagus seperti ini. Menanjak dan hijau-hijau terus. Foreign flow-nya bagus, HKK-nya bagus. Maka oke banget. Mudah-mudahan bisa kayak raja nih ya. Kalau kayak raja kan sampai 1 bagger sih ada ya waktu itu. Selanjutnya KLBF. LBF ini ATH dan setahu saya ini harusnya ada foreign. KLBF. Oh, nggak ada justru ya. Dulu-dulu nih. Waktu masih sideways itu ada foreign, tapi ini ternyata foreignnya udah mulai jualan. Sebentar, kita cek secara teknikal. Secara teknikal masih oke. Jadi bikin higher high, artinya 2070 menjadi resist sekaligus all time high sih dia. Dan supportnya di 1945, selama dia di atas 1945 artinya dia masih bikin higher high, masih bagus ya, masih bikin tangga ke atas. Pixel masih oke, volumenya masih bagus, dan momentumnya masih bagus tuh, menanjak ke atas. Tadi supportnya udah, garis win line di 1905. Foreignnya nggak ada ya. Sudah jualan, HKK-nya sih masih bagus tuh, meningkat. Selanjutnya ICBP. Ini juga ada foreign. ICBP, HKK ICBP. ICBP. Secara teknikal ini bagus, dia bikin higher high di atas garis win line, pixelnya bagus, hari ini volumenya juga bagus, dan ada momentum yang menanjak ke atas. VWAP di 9.300, hari ini closing 9.500, jadi bisa buy on weakness aja kali ya, karena barangkali besok hari Jumat dia akan koreksi dulu. Supportnya di 9.100, harga low hari ini, artinya selama dia di atas 9.100, dia masih bikin higher high dan masih bagus. Resistnya tentu ya angka closingnya nih, soalnya dia candlenya candle full ya, candle bullish banget. Resist selanjutnya yaitu di 9650 dan 10.150. Kita cek foreign flow, tadi sempat kita intipin sekilas tuh, luar biasa. Wow. Wow, wow, wow. Mudah-mudahan ikut nih ya breakout seperti si UNVR. HKK juga bagus nih. Hijau-hijau ya. Dan grafiknya sudah mulai menanjak, jadi moga-moga akan lanjut terus at least ke area 9650 atau bahkan ke 10.000. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut. Oh, udah selesai nih. Iya, saya akan share lagi beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai analisa. Kalau misalnya masih pingin analisa ya, bikin PR sendiri latihan. Yang arah hari ini OASA, CAKK, CAK, si kecak-cak, dan BNBR ini saham-saham yang arah.
Kenapa kita perlu perhatiin saham yang ARA? Biasanya kalau dia ARA, besoknya akan naik lagi, tapi, agak high risk ya. Jadi yang closing-nya ARA akan naik kembali, cuma artinya hanya untuk fast trading, kecuali dia benar-benar strong banget, maka mungkin juga dia akan closing high lagi. Lalu untuk saham-saham yang all time high tadi udah ya, Siko, BMRI, Cleo, KLBF, MAPI juga masih bagus, cuma memang agak lambat dibandingin saham-saham lain. Juga yang ada foreign flow-nya, Pegas, UNVR, BBNI, CBP, dan Energi. Energinya saya nggak tahu kenapa tuh, masih sideways tapi agak-agak mencurigakan, mungkin dia mau naik ya, mungkin. Sehingga bisa teman-teman cek lagi kembali bagaimanakah dia punya, di manakah support resistnya dan sebagainya. Nah, jadi karena memang waktunya terbatas ya, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau latihan lagi sendiri, silakan gunakan dengan cara-cara yang udah tadi saya share di depan tadi. Jadi carilah saham-saham yang ada di atas garis win line, yang ada momentumnya dan pixelnya hijau-hijau. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.